Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agus Kristanto SPG. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di jurusan Teknik Elektronika Universitas Negeri Makassar. Hari ini Senin 12 Juni 2023. Saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 1 Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Ya, jawab karo ekspresi wajah dan piye baike? Oke lah, ngono lho. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelasnya tolong mimpin doa dulu. Sebelum mengalami pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Oh iya, sebelum pelajaran kita mulai, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Sebelumnya saya akan mengecek dulu siapa saja hari ini yang tidak hadir.
Maggie? Ya. Juana? Jana? Dah lengkap ya hari ini ya, Cah ya? Ya, terima kasih. Baik. Materi terakhir kita hari ini yaitu materi tentang soldering dan desoldering. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu tujuan dari pembelajaran kita. Kalian bisa memperhatikan ada layar di depan. Hari ini akan mempelajari tentang soldering dan desoldering. Nah, tujuan pertama mengapa kita mempelajari materi tersebut yaitu mampu memahami cara menyolder dan melepas. Jadi yang dimaksud dengan soldering itu kan menyolder, kalau desoldering itu melepas. Terus yang terakhir, yang kelima, melalui presentasi dan tanya jawab. Jadi nanti kalian itu hasilnya dipresentasikan ke depan, terus sampai menarik kesimpulan atau disimpulkan, ya. Bisa dimengerti kan? Bisa. Oke. Di sini saya akan menampilkan beberapa video. Tolong diperhatikan. Perkenalkan, nama saya Jarika Mardiansyah. Saya di sini sebagai hardware engineer dan akan memberikan materi terkait soldering dan desoldering PCB. Mungkin bisa langsung saja masuk ke materi. Ini untuk sebelum melakukan soldering dan desoldering, alangkah baiknya kita melakukan pengenalan terhadap alat-alat yang biasa kita gunakan. Contohnya yang paling utama dan yang paling pertama itu pastinya ada solder. Jadi di sini saya menggunakan solder 40 watt. Ini karena saya akan menyolder komponen SMD, DIP, maka bebas kita bisa menggunakan solder dengan daya berapa saja. Tapi ketika kita menggunakan komponen SMD, mungkin solder yang kita gunakan tidak hanya solder biasa, tapi kita bisa menggunakan layaknya seperti blower dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada tang potong. Tang potong ini digunakan untuk memotong kaki-kaki komponen yang telah kita soldering. Kemudian ada atraktor. Untuk teman-teman yang akan melakukan desoldering pastinya akan membutuhkan alat ini. Alat ini digunakan untuk menarik timah yang telah menempel pada PCB dan pada kaki komponen. Untuk cara penggunaannya, di sini terdapat tombol yang dapat kita tekan ke bawah. Kemudian di sini ada tombol juga. Ketika ini kita tekan, maka secara langsung timah akan terhisap dari bagian sini ke dalam atraktornya. Halo and welcome. Sekarang saya akan memberikan tutorial cara menyolder yang benar. Saya akan menyolder di atas papan PCB matrix dengan bahan Pertinat dengan ukuran 5x7 cm. Kalian bisa mendapatkan di toko elektronik terdekat. Kita siapkan alat dan bahan lainnya seperti timah dan solder. Langsung saja. Sebelum kita memberikan timah pada bagian yang akan disolder, kita harus memanaskan bidang itu terlebih dahulu. Setelah dipanaskan, beri timah, lalu tunggu sebentar, segera angkat soldernya. Kita ulangi, panaskan bidangnya, beri timah, tunggu sebentar, segera angkat soldernya. Ini adalah kesalahan jika kita ragu-ragu dalam menyolder atau salah urutan dalam menyolder. Kita ulangi cara yang benar. Panaskan bidangnya, beri timah, tunggu sebentar, segera angkat soldernya. Itu tadi contoh dua video. Yang pertama itu pengenalan alat-alat cara soldering dan desoldering. Dan kedua, cara memakai solder atau cara menggunakan solder atau menyolder yang benar itu bagaimana. Ya, sekarang video yang ketiga, tolong diperhatikan lagi.
Ini cara desolderingnya atau cara melepas komponennya. Baik, kalian tadi kan sudah melihat 3 video. Dari 3 video itu, apa yang kalian dapatkan? Ya, Zaki, silakan. Video yang saya lihat tadi, saya jadi semakin tertarik untuk mempelajari materi soldering dan desoldering. Baik. Kenapa demikian, Zaki? Karena di sekitar kita itu terdapat macam-macam rangkaian elektronik, dan jika kita ingin memperbaiki masalah pemodern, kita bisa melakukan sendiri karena sudah pernah mempelajarinya. Baik sekali jawabannya. Ada lagi yang ingin menambahkan dari penjelasan dari Zaki? Siapa? Media? Ayo, kamu. Oh iya, silakan. Ya, baik sekali Media jawabannya itu. Kalian sudah sedikit banyak memahami ya dari fungsi apa kegunaan dari soldering ini. Oke, sekarang jika kalian melakukan kesalahan dalam penyolderan bagaimana? Saya Pak. Ya, silakan. Kemungkinan rangkaian yang telah kita solder tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemungkinan rangkaian yang kita solder kurang tidak berfungsi dengan baik. Ya, baik. Terus ada lagi yang nambahkan? Siapa yang nambahkan lagi kira-kira? Selain hasilnya kurang maksimal jika penyolderan jelek. Ya. Ya, betul sekali. Jadi dua-duanya sama-sama betul. Jadi pasti kalau solderan jelek itu hasil rangkaiannya kurang maksimal. Yang kedua, hasil solderannya itu kurang menempel di PCB. Sekarang kalian sudah melihat videonya mulai dari caranya, pengenalan alatnya, terus sampai cara penggunaannya, baik alat-alat dari soldering tadi, mulai dari solder, atraktor, terus ada juga namanya timah bahannya, terus ada lagi tang ya, terus alat-alatnya, terus cara menyoldernya kan tadi kan sudah melihat juga di video. Solderan yang baik bagaimana? Ada beberapa cara. Mungkin dengan cara menekuk kaki komponen bisa, dengan memotong kaki komponen juga bisa. Terus video yang ketiga tadi kan kalian juga melihat cara melepas komponen tadi bagaimana, kalian sudah bisa. Sekarang kita tinggal mempraktekannya biar kalian tuh bisa. Jadi kalau sekedar cuman teori kan kurang bisa dilakukan langsung. Tapi kalau praktek nanti, oh begini hasilnya, oh begini caranya. Sekarang kalian bagi kelompok menjadi 4-4 sesuai nama. 4-4 berhadapan. Sudah? Anak-anak sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Ya. Baik, saya akan membagikan LKPD-nya.
sudah mendapatkan LKPD dan bahan ajaran semua ya. Sekarang dilihat itu, didiskusikan dengan temannya. Apa yang perlu dikerjakan di situ? Jangan lupa nomor absennya juga ditulis. Nama. Yang ini jangan. Ya ini. Tahu, ini apa modalnya? Di dataan ini. Sudah ya, dari namanya ya KPD-nya ya. Sekarang saya akan menjelaskan materi sedikit tentang soldering dan desoldering. Sudah diperhatikan KPD-nya. Dengarkan saja. Yang pertama yaitu bahaya menyolder. Jadi bahaya menyolder itu ketika kalian menyolder itu kalian harus hati-hati. Jadi pertama ojo guyon ae karo koncone. Terus waktu menyolder hati-hati sampai kena tangane dhewe. Soalnya ujung solder itu panas. Terus yang ketiga, jangan lagi sampai tersengat listrik. Mungkin ada kabel solder yang mengelupas. Terus fungsi soldering. Karena fungsi solderingnya secara umum fungsi soldering itu untuk merekatkan komponen elektronika pada papan sirkuit atau papan PCB gitu. Di PCB itu supaya perangkat tersebut bekerja dengan baik. Selain itu, solder ya iso merekatkan, iso digawe melepaskan kaki komponen atau melepaskan timahnya itu. Jadi soldering itu intinya suatu proses untuk menempelkan komponen elektronika dengan papan sirkuit, sedangkan desoldering adalah kebalikannya atau suatu proses untuk melepaskan komponen elektronika dari papan sirkuit. Proses ini bisa dilakukan jika terjadi kerusakan pada suatu rangkaian atau komponen tersebut. Itu soldering dan desoldering. Terus timah. Fungsinya timah apa? Ya, jadi fungsi utama timah di situ sebagai alat untuk menyambungkan antara dua buah komponen, yaitu komponen perekat elektronika dan papan PCB. Berikutnya bagian-bagian dari PCB. Jadi bagian PCB yang pertama itu ada namanya substrat.
Di mana lapisan pertama atau yang disebut dengan lapisan landasan, jadi paling atas. Terus ada lagi namanya tembaga atau lapisan atau chopper, letaknya berada di atas lapisan substrat. Jadi dhuwure meneh mari lapisan substrat ada lapisan tembaga. Terus satu tingkat di atas lapisan tembaga ada namanya lapisan solder marks. Lapisan ini fungsi untuk melindungi jalur tembaga. Yang terakhir, lapisan tembaga paling atas atau paling dhuwur dhewe. Jadi dari 3 tingkat tadi yang keempat yaitu lapisan seal screen. Dah. Sekarang peralatan soldering. Ada solder, ada timah, ada tang potong, penyedot timah, terus sampai penjepit untuk desoldering. Ini teknik menyolder seperti yang saya jelaskan tadi. Terus ini cara penyolderannya. Jadi cara penyolderannya bagaimana? Posisi solder bagaimana? Posisi timah bagaimana? Posisi kaki komponen bagaimana? Kalau sudah cara menyolder tadi, berarti kebalikannya cara melepas atau desoldering. Nah, cara melepasnya mudah ya. Jadi yang pertama itu pasti jepit dulu rangkaian itu. Tujuan apa? Biar nggak gerak. Kalau sudah dijepit, kedua tempelkan solder, taruh atraktor atau penyedot timah itu. Dipasasi dulu timahnya di kaki komponen. Kalau sudah meleleh, baru menggunakan atraktor sampai terlepas. Berikutnya hasilnya seperti tadi, wis iso nyolder, wis iso nyolder, iso nyepot, tapi nyolder kuwi kudu enek hasilnya. Hasilnya piye sing apik? Nah, seperti ini. Jadi solder yang baik itu lancip. Terus biasanya mengkilap. Tapi kalau solder yang kurang baik bentuknya, modelnya bleber atau model biasanya nggak bisa lancip gini, nggak bisa. Contoh seperti gambar ini. Tuh, jadi nggak nyolder tuh nggak syukur angger nyolder. Ada cara-caranya. Sekarang kalian kerjakan LKPD-nya. Saya kasih waktu 10 menit ya. Silakan kerjakan menurut kelompok masing-masing. Silakan. Oh ya. Oke, ngomong. Baik, anak-anak. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Ya, ya Liling, silakan. Apakah hari ini langsung praktek soldering dan desoldering? Ya. Jadi nanti kalian langsung mempraktekkan. Setelah kalian kan sudah tahu bagaimana cara-caranya tadi, teori-teorinya sudah tahu. Nanti hari ini langsung kita mempraktekkan. Sudah ya anak-anak, kalian sudah merumuskan masalah tentang yang ada di LKPD. Sekarang tiap kelompok maju ke depan untuk mengambil alat dan bahannya untuk praktek soldering dan desoldering. Tiap kelompok, ayo maju ke depan.
Udah semua ya. Sekarang kalian lakukan percobaan sesuai instruksi yang ada pada LKPD-nya masing-masing. Dibuka lagi LKPD-nya itu. Jadi kerjakan. Ya, semua sudah praktek kan? Solder dan desoldering. Jadi cara menyolder dan desoldering. Sekarang kalian waktunya mempresentasikan hasil kalian ke depan. Ayo, kelompoknya siapa dulu maju? Kelompok 2 ya, Zaki silakan. Nanti yang maju duluan saya akan kasih kasih hadiah. Ya, kelompoknya maju ke depan, satu kelompok. Bagaimana kalau hasil sortiran yang aku menggunakan timah apa yang terjadi? Nah itu, Zaki, jadi dari Joanna ada pertanyaan. Bagaimana kalau hasil solderan terlalu banyak menggunakan timah? Kira-kira apa yang terjadi? Silakan dijawab. Kalau menurut kelompok kami itu termasuk hasil solderan bagus karena dapat menimbulkan hambatan besar ketika dianalisis tegangan. Kalau semisal terlalu sedikit kan bisa ditambahi, jika terlalu banyak maka harus diapakan. Nah itu ada pertanyaan lagi dari Indi itu. Kalau semisal terlalu sedikit kan bisa ditambahin. Maksudnya timahnya itu loh. Tapi jika terlalu banyak mau diapakan itu menurut kelompok kalian? Dilakukan proses pelepasan komponen atau disolder. Masukkan tidak ada yang bertanya, saya akan presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri kelompok tepuk tangan untuk kelompoknya Zaki. Silakan kembali ke tempatnya. Terus kelompok berikutnya, siapa yang pengen presentasi ke depan lagi? Ya, kelompoknya Laila, silakan ke depan. Ya, itu silakan dipresentasikan hasilnya, Laila. Saya
soldernya. Itu karena apa ya? Itu ada dari pertanyaan kelompok 1. Siapa kelompok lain yang pengen menjawab pertanyaan dari kelompok 1 ini? Oh ya, Lindi silakan. Itu dikarenakan wujud solder yang akan kita gunakan protons. Untuk itu sebelum melakukan proses pensolderan sebaiknya kita bersihkan menggunakan spot basah atau spot bahan. Ya, itu jawaban dari Lindi. Baik sekali. Biasanya itu kalau menempel di ujung solder, rata-rata soldernya itu kurang bersih. Jadi perlu dibersihkan dulu, Laila. Terus? Ya, silakan Joanna. Apakah menyolder itu boleh dalam jangka waktu yang lama karena jika tidak terbiasa menyoldernya susah? Itu ada pertanyaan dari Joanna, Laila. Apakah menyolder itu boleh dalam jangka waktu yang lama? Karena jika tidak terbiasa menyolder kan susah. Bagaimana menurut kelompok kalian? Tidak disarankan karena penggunaan solder yang terlalu lama pada papan PCB akan merusak komponen dan papan PCB. Ya, betul sekali. Sudah paham ya Laila jawaban dari Laila tadi, Joanna? Oke, cukup presentasi kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian hari ini sudah praktek menyolder, praktek desoldering, sudah mengenal semuanya. Sekarang alat dan bahannya dikumpulkan lagi di depan. Perwakilan satu persatu saja. Oke anak-anak, dari materi hari ini, adakah yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Jaki. Proses penyolderan kita harus sangat memperhatikan cara menyolder yang baik dan mengecek hasil dari hasil solderan kita. Bagaimana? Bisa diulang Jaki? Dalam proses penyolderan kita harus sangat memperhatikan cara menyolder yang baik dan mengecek hasil dari hasil solderan kita. Ya, baik. Ada lagi yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Juniarti, ya silakan Juniarti. Simpulkan Juniarti. Dalam proses desoldering, kita juga diharuskan untuk memperhatikan para jari solder yang kita pakai karena dapat merusak papan PCB serta komponen elektronika lainnya. Ya, kesimpulan dari Jaki dan Juniarti itu baik sekali. Jadi saya hanya menambahkan. Jadi kita ketika mau menyolder, kita harus memperhatikan betul mulai dari langkah pertama, baik membersihkan papan PCB-nya, kebersihan soldernya, terus kaki komponennya, itu harus diperhatikan. Begitu juga ketika kalian ingin desolderingannya atau melepas komponennya juga, kalian juga harus hati-hati, jangan sampai terkena komponen sebelahnya atau lainnya, karena itu bisa merusak komponen lainnya. Terus ketika kalian menyolder juga nggak boleh terlalu lama. Karena apa? Ketika kalian menyolder terlalu lama, komponen itu ada ketegangan panasnya. Jika kalian terlalu lama, otomatis komponen itu akan rusak. Pertama itu. Kedua, PCB-nya juga akan rusak atau akan mengelupas seperti yang di video tadi. Kan kalian sudah melihat tadi di video. Itu kesimpulan dari materi hari ini. Baik anak-anak, karena jam kita sudah habis, belum kita tutup materi hari ini atau pelajaran hari ini, tolong kasih riwayat dulu buat tadi kelompok 2 yang sudah maju duluan, kelompoknya Zaki. Kita kasih aplaus. Saya harap kalian tetap semangat untuk belajar ya. Jadi tujuan belajar untuk kalian sendiri agar kalian bisa menghadapi hari esok lebih baik. Sekarang persiapan untuk ketua kelas. Sebelum kita pulang, tolong pimpin doa dulu
Biar apa? Nanti kita pelajaran yang sudah kita pelajari ini bisa berkah dan kalian pulang bisa dengan selamat dengan sampai tujuan di rumah masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulang hati-hati ya, Cak.